Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Usutun Hasanah. Saya dari kelas A Ilmu Pemerintahan semester 3. Hari ini saya akan membahas tentang materi webinar dan saya akan mereview sedikit tentang materi tersebut yang dimana bertemakan potret buram produk legislasi di Indonesia, yang merupakan narasumber pertama yaitu Dr. Bayu Dwi Anggono, SH.MH, dosen HTN dan Direktur Puskapsi FH Universitas Negeri Jember, dengan topik ragam kebijakan penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dimana membawakan materi yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, yang dimana seperti dua sisi mata uang yaitu kebijakan dan kesahan atau untuk mengesahkan sesuatu barang. Ada 5 prasyarat untuk membentuk undang-undang. Yang pertama, ada 5 persyarat terwujudnya undang-undang. Yang pertama, tertib dasar-dasar undang-undang, tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, yang paling penting, yaitu partisipasi publik. Keempat, adopsi evaluasi peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, pengujian peraturan perundang-undangan. Ada 5 urgensi untuk pemenuhan prasyarat tersebut. Peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh sistem politik, terutama saat pembuatannya. Hukum bisa menjadi alat sah suatu rezim yang otoriter untuk mengatur masyarakat secara semena-mena dan tidak adil. Yang ketiga, isi dan peraturan perundang-undangan memiliki dampak tidak hanya kepada pembentuk, melainkan semua fungsi masyarakat yang paling penting. Yang keempat, yaitu pihak yang dituju dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat bervariasi, mulai dari yang belajar hukum sampai dengan mereka yang sudah spesialis dalam bidangnya. Kenapa partisipasi publik menurut saya sangat penting? Karena tanpa adanya publik, tertib tidak akan terwujud atau tidak akan terlaksana. Selain itu, ada empat tahapan pembuatan hukum. Yang pertama, inisiasi, dan yang kedua, tahap sosiopolitis, ketiga, juridis, dan keempat, penyebarluasan atau diseminasi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan. Yang pertama, sebagai pemberi informasi kepada pembentuk regulasi, yaitu informing the administration. Dan yang kedua, meningkatkan kesediaan masyarakat umum untuk menerima kebijakan atau keputusan, increasing the readiness of the public to accept decisions. Dan yang ketiga, supplementing judicial protection, yang dimana melindungi pembuatan hukum dan democratic decision making, yang berarti mendemokrasikan pembuatan keputusan. Pada saat ini, kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat mencemaskan karena ada banyak produk legislasi bermasalah, sekitar 20%, dan strategi penataan peraturan perundang-undangan juga banyak memiliki masalah. Serta ada juga manfaat dan kelemahan Omnibus Law yang baru saja dibuat dan disebarluaskan oleh pemerintah melalui media televisi atau yang lainnya. Baik, mari kita menuju ke materi kedua, yaitu membahas tentang perihal proses pembentukan perundang-undangan yang dianggap secara kilat atau fast tracking legislatif, yang dibahas oleh Dr. Ibnu Sina Chandra Negara SH.MH selaku dosen Fakultas Hukum, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Fast tracking legislatif. Beliau menekankan bahwa pembuat hukum tidak menutup kemungkinan tidak melanggar hukum atau aturan yang telah dibuatnya. Sejak menuju akhir 2019, kerap kali kita jumpai proses pengesahan atau pembuatan undang-undang yang dianggap terlalu terburu-buru, yang dimana ada beberapa undang-undang yang dianggap terlalu terburu-buru ini sebagai berikut. RUU
RUU KUHP yang ditarik kembali, Undang-Undang Revisi KPK, Undang-Undang Perubahan dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Minerba, Persetujuan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Isu hukum yang menjadi titik persoalan adalah apakah prosedur pembentukan yang terkesan cepat atau serta minim partisipasi fast tracking akan berujung kepada hukum yang buruk. Jadi, kenapa fast tracking ini dianggap buruk? Karena undang-undang akan berbicara tentang masyarakat, namun masyarakat tidak dilibatkan, atau nothing about us and without us. Yang kedua yaitu lack of expertise. Kurang sekali ahli yang terlibat dalam pembuatan ini. Jadi yang meriset terhadap legislasi ini, semua yang diakomodir adalah kepentingan dari para sponsor. Kemudian dikehendaki mendapat justifikasi dari ahli. Yang ketiga yaitu graft, diawali dengan korupsi. Ada banyak petinggi-petinggi negara saat ini yang sudah banyak sekali melakukan korupsi padahal belum melakukan banyak hal. Dari segi buruknya, kita juga mendapat sisi-sisi baiknya, yaitu parlemen punya cukup waktu untuk berdebat, yang dimana parlemen juga punya waktu untuk mengawasi proses pembuatan perundang-undangan. Warga negara yang terdampak harus mendapatkan akses untuk berpartisipasi dalam proses legislatif. Parlemen juga harus beroperasi dengan perilaku yang transparan atau terang-terangan kepada masyarakat. Yang kelima, undang-undang yang dibahas tidak menyiksa. Yang keenam, parlemen tunduk pada prosedur pembentukannya. Yang ketujuh, parlemen juga bersikap penolong untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang telah dibuatnya. Jangan sampai ada undang-undang yang dibuat menghilangkan kewenangan pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya dengan mudah. Dan yang terakhir, parlemen dapat diberikan akses agar mengesahkan undang-undang dengan cara yang cepat. Produk yang dihasilkan melalui fast tracking legislasi ini banyak menimbulkan masalah. Ada banyak sekali negara yang telah melakukan fast tracking legislatif ini, namun dari setiap berbagai negara itu ada yang berhasil namun ada juga yang gagal. Sebagai penutup dari materi kedua ini, yaitu kecenderungan kerap kali proses legislasi yang berlangsung kilat berakibat minimnya aksesibilitas, partisipasi, dan konflik kepentingan. Ketidakberimbangan kepentingan, akomodasi kepentingan meningkatkan perlu diantisipasi dengan merumuskan pengaturan perihal proses legislasi yang kilat atau fast tracking itu sendiri. Rumusan tersebut harus memuat definisi, skenario, prosedur, dan pengawasan. Akan tetapi mekanisme yang perlu diatur untuk dilarang digunakan pada undang-undang yang menggunakan metode omnibus. Omnibus ini sendiri disahkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenalkan pada bulan lalu. Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak menimbulkan keluhan dari para masyarakat serta para mahasiswa banyak yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang menggunakan metode Omnibus Law. Persoalan memburuknya produk legislasi yang disebabkan proses legislasi dalam jangka panjang akan berakibat dipertaruhkannya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sekian materi ketiga, yaitu legislasi nasional dan implikasinya terhadap hubungan pusat dan daerah di Indonesia, di mana legislasi nasional dan kedaulatan rakyat memiliki dasar filosofis, memiliki Pancasila, yaitu sila keempat, dan kerakyatan dan permusyawaratan. Sistem legislasi nasional (DPD) sebagai representasi masyarakat daerah di pusat diabaikan dan tidak
dan tidak menjadi kamar tersendiri yang dapat mengimbangi DPR. DPD adalah sebagai pengganti utusan daerah di MPR. Nah, hubungan pusat dan daerah seperti tarik-menarik layaknya bandul yang memiliki daya tarik ke kiri dan ke kanan. Implikasi hubungan pusat dan daerah memiliki banyak sekali cabang, kewenangan, keorganisasian, dan seterusnya. Memiliki dua paradigma. Yang pertama, berangkat dari paradigma Indonesia sebagai NKRI, yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan dikuatkan oleh pasal 4 ayat 1. Dengan pasal 4 ayat 1, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan paradigma ini, maka pemerintah pusat atau nasional menjadi titik fokus keberadaan daerah. Justru untuk menguatkan NKRI, jika ada yang mengusik, maka akan dianggap sebagai gerakan separatisme. Berangkat dari paradigma kedua yang secara historis dan dimuat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar, secara historis terdapat banyak sistem pemerintahan lokal yang lebih dulu dari NKRI yang berhak atas tanah dan kekayaan daerahnya sendiri. Diperkuat oleh pasal 18 bahwa negara terbagi atas pusat dan daerah besar dan kecil yang memiliki dan menjalankan otonominya masing-masing. Jadi, ada dua paradigma yang sama-sama memiliki landasan teoritis dan yuridis. Jadi, tergantung kita mau pilih paradigma yang mana, namun setiap paradigma memiliki argumentasi yang dapat dicari-carikan. Pilihan paradigma yang ada pilihan paradigma yang dilahirkan oleh rezim dalam menata hubungan pusat dan daerah, yaitu yang pertama, ketimpangan yang lebih besar antara pusat dan daerah. Kedua, perlakuan tidak adil antara pusat dan daerah. Yang ketiga, pelanggaran HAM terjadi di banyak sekali daerah. Dan yang keempat yaitu gerakan separatisme di beberapa daerah termasuk Papua, Aceh menuntut kemerdekaan sedangkan Kaltim dan Riau menuntut negara federal. Berikut gagasan singkat. DPD, otonomi, dan DPRD seperti saling tarik-menarik dan saling membutuhkan. DPD diperkuat menjadi kamar terpisah di parlemen yang memiliki hak menyuarakan aspirasi masyarakat daerah. Jadi, DPD adalah wakil daerah di pusat. Pemerintah pusat mengurus urusan keluar dan pemerintah daerah mengurus urusan ke dalam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ketiga. Dan berikut kesimpulan dari materi pertama, kedua, dan ketiga. Yaitu ada banyak sekali masalah dalam proses produk legislasi di Indonesia, yaitu ada 5 prasyarat dan urgensinya. Ada potret produk legislasi, kegagalan dalam perencanaan perundang-undangan, ada 20% produk legislasi bermasalah, strategi penataan peraturan perundang-undangan, serta manfaat dan kelemahan Omnibus Law. Dan juga ada banyak produk yang dihasilkan melalui fast tracking. Legislasi ini mengalami masalah dalam pembuatannya. Dan ada banyak sekali revisi undang-undang menuju akhir 2019. Dan yang terakhir yaitu DPD yang sudah tidak lagi dapat mengimbangi DPR dan hanya menjadi pengganti utusan daerah di MPR, serta DPD dapat menyuarakan aspirasi masyarakat daerah dan menjadi wakil daerah di pusat.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurangnya datang dari saya dan lebihnya datang dari Yang Maha Kuasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.